Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hilda Munoarfa dalam pembahasan matematika ekonomi. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis input-output. Analisis output-input sebetulnya diperkenalkan pertama kali pada tahun 1936 oleh Wesley W. Leontief dari Harvard University. Analisis ini merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling terkait antara sektor dan kegiatan ekonomi. Model ini lazim diterapkan untuk menganalisis perekonomian secara makro, nasional maupun regional. Analisis masukan dan keluaran atau biasa disebut juga dengan analisis input-output bertolak dari anggapan bahwa satu sistem perekonomian terdiri atas sektor-sektor yang saling berkaitan. Masing-masing sektor menggunakan keluaran dari sektor lain sebagai masukan dari keluaran yang akan dihasilkannya. Kemudian, keluaran yang dihasilkannya merupakan masukan pula dari sektor lain. Sudah barang tentu, selain menjadi masukan bagi sektor lain, terdapat pula keluaran dari suatu sektor yang menjadi masukan bagi sektor itu sendiri dan sebagai barang konsumsi bagi pemakai akhir. Bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan matriks input-output? Yang pertama, kita harus membuat matriks transaksi. Kemudian kita membuat matriks teknologi, kemudian kita mencari inverse-nya. Di mana langkah-langkah mencari inverse, kita harus mencari pertama determinan dulu, kemudian kita cari join-nya, ya. Baiklah, kita mulai yang pertama, bagaimana mencari matriks transaksi atau membuat matriks transaksi. Bentuk umum dari matriks transaksi adalah sebagai berikut, ya. Ini adalah distribusi konsumsi apa aja, terus ada permintaan akhir, ada keluaran total. Begitu juga di sini. Ini ada untuk keluaran, ada keluaran juga yang ke bawah, ada distribusinya, barang itu dikemanakan saja, ada nilai tambah, ada keluaran total, ya. Bentuknya seperti ini. Kita lihat contohnya. Ini ada contoh matriks transaksi dari negara Kertagama, anggap aja gitu ya, ini hipotesisnya. Ini distribusinya terdiri dari pertanian, industri, dan jasa. Kemudian ada permintaan akhir yang dipakai oleh konsumen dan ada keluaran total. Sedangkan ini juga masukannya ada untuk pertanian, industri, dan jasa, ada nilai tambah dan keluaran total juga. Ini ada di soal ya masing-masing. Dan bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan cara keluaran dari matriks pertanian yaitu sebesar 100 akan dipergunakan 20 untuk sektor pertanian juga dan 35 dipakai untuk sektor industri dan 5 dipakai oleh industri jasa gitu. Sedangkan 40 digunakan oleh konsumen akhir. Sedangkan masukan dari industri pertanian atau sektor pertanian itu 20 berasal dari sektor pertanian itu sendiri. 15 berasal dari sektor industri, 10 berasal dari sektor jasa, dan 55 merupakan nilai tambah dari sektor tersebut gitu ya. Untuk keluaran dari sektor industri juga sama ya. Berarti sektor industri keluarannya adalah sebesar 290, yang mana keluaran tersebut 15 akan digunakan oleh sektor pertanian, 80 akan dipakai oleh sektor industri, 60 dipakai untuk industri jasa, dan 135 yang akan digunakan oleh konsumen akhir atau permintaan terakhir. Nah, bagaimana dengan masukannya? Ternyata masukan di sektor industri 35 itu berasal dari sektor pertanian, 40 berasal dari sektor industri, dan 50 berasal dari sektor jasa. 125 merupakan nilai tambah ya. Nah, untuk jasa juga sama. Jadi keluaran dari sektor jasa sebesar 235 itu 10 berasal dari sektor pertanian, 50 dari industri, 55 dari jasa, dan 120 untuk konsumen akhir atau permintaan akhir. Sedangkan dari masukannya 5 yang berasal dari pertanian, 60 berasal dari sektor industri, dan 55 dari jasa. Sedangkan nilai tambahnya sebesar 115 ya. Setelah ada seperti ini atau cara membacanya, sekarang kita buat bagaimana matriks teknologinya. Matriks teknologi dibuat dengan cara kita mencari koefisien teknologi untuk masing-masing sektor ya.
kita cari dulu. Bagaimana cara mencari sektor matriks koefisien teknologi adalah masukan dari sektor tersebut dibagi dengan jumlah total penerimaan atau masukan. Kita lihat contohnya. Ini tadi masukannya ada 20 ya. 20 untuk sektor dari sektor pertanian, ada 15 dari sektor jasa dan jasa 10, industri 15, dan nilai tambahnya 55. Di sini totalnya 100 ya tadi. Jadi 20 dibagi 100 adalah 0,2, 15 dibagi 100 0,15, 10 dibagi 100 0,10, dan 55 dibagi 100 0,55, 100 dibagi 100 adalah 1. Begitu pula dengan ini tadi ada 35 dibagi 290, dan seterusnya kita cari satu-satu ya hingga mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, masing-masing koefisien matriks ini kalau disusun kembali, inilah yang kita sebut dengan matriks teknologi ya. Nah, jadi matriks teknologinya adalah 0,20, 0,12, 0,02, 0,015, 0,028, 0,26, 0,10, 0,17, dan 0,23. Untuk permintaan kita lambangkan dengan U menjadi vektor, dan permintaan akhir konsumen ini juga kita lambangkan dengan X ya. Nah, selanjutnya kita akan cari ya. Nah, jadi sebetulnya kalau dengan kata lain, kalau sudah diketahui masing-masing sektor, nanti kita bisa cari itu sebetulnya masukannya apa, keluaran totalnya kita bisa cari sendiri ya. Nah, ini rumusnya ya untuk mencari keluaran. Ini matriks yang akan kita cari, dan ini adalah tadi yang dipakai oleh konsumen. Ini contoh kasus yang tadi. Ini kasus negara Kertagama di atas. Hitunglah keluaran total masing-masing sektor dan nilai tambahnya jika ditargetkan permintaan akhir terhadap sektor pertanian, industri, dan jasa masing-masing berubah menjadi 100, 300, dan 200. Susunlah matriks transaksi yang baru. Jadi sebagaimana diketahui, berdasarkan perhitungan di muka, matriks teknologi rumusnya seperti ini ya. X sama dengan identitas dikurang I, cari inversinya dulu, baru kita cari dengan kalikan dengan U-nya. Jadi yang tadi nih I identitas itu adalah yang untuk di diagonal angka 1 kurang 20, tapi untuk lainnya ada 0 ya. Jadi langsung kalau untuk lainnya 0, min 0,12 dan 0,02, dan seterusnya. Kita cari inversnya ini. Ini tadi keluaran yang barunya. Nah, ini kita cari determinannya dulu, 80. Ini hasilnya didapat ini ya, 80 kali 0,72, 0,077. Berikutnya 0,12 kali 0,26 kali 0,10 ditambah min 0,02 kali 0,17 kali min 0,15 dikurang 0,10, 0,72 kali min 0,02 dikurang lagi 0,15, 0,012, 0,077. Hasilnya sama dengan ini ya, 0,38923. Setelah kita dapat determinan, kita cari lagi adjoint-nya ya. Kita cari binor, kofaktor, sama seperti materi mencari inverse ya caranya. Nah, setelah kita dapat adjoint-nya berapa, nah ini dicontohkan dapat adjoint-nya. Ini adjoint-nya ya. Adjoint-nya berarti 0,5102, 0,00958, terus langsung dibagi dengan ini ya. Dibagi dengan determinan 1 min A. Hasilnya ini. Ini adalah sebetulnya matriksnya ya, matriks transaksi yang baru ya. Nah, dia tanya bagaimana keluarannya kalau permintaan konsumennya itu berubah dari 100, 300, 200, tinggal dikaliin aja ya. Nah, kalau tinggal dikaliin nanti hasilnya ini. Nah, inilah akan menjadi matriks keluaran yang baru. Yang untuk mencari nilai sektor, nilai tambah sektornya juga gampang, tinggal kita hitung ya. Jadi 0,55 kali itu yang tadi hasilnya 0,55 dikali 228 hasilnya 125,58. Untuk industri
ini nilai tambahnya 0,43 dikali 618,02 menjadi 265,06. Jasa 0,49 kali 425,83 sama dengan 208,66. Nah, kalau hasilnya sudah ketemu semuanya, tinggal kita masukkan kembali ke dalam bentuk ini, kotak-kotak lagi ya. Ini permintaan akhirnya, ini keluaran totalnya yang ini. Ini juga harus sama, berarti ini nilai tambahnya yang baru. Ini tinggal dicari aja, dimasukkan yang tadi angkanya gimana ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang Ibu berikan. Nah, ini untuk latihan kasus, kalian bisa coba hitung hubungan antara keluaran antar sektor dalam perekonomian sebuah negara. Yang disuruh adalah kalian mencari pertama koefisien masukan masing-masing, teknologinya ya, matriks teknologi. Kemudian jika permintaan akhir terhadap sektor pergantian berubah, sektor industri dan sektor jasa berubah menjadi 40, 200, dan 60, berapa keluaran total yang baru. Hitunglah nilai tambah yang baru bagi masing-masing sektor. Terakhir, jangan pernah mengambil keputusan ketika marah dan jangan pernah mengumbar janji ketika bergembira. Ali bin Abi Thalib. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.